pernah nggak sih ketemu sama orang yang tiba-tiba jadi kaya, kemudian gak lama dia kembali menjadi jatuh miskin? Terus gimana ya caranya kalau misalnya kita udah mencapai suatu titik kekayaan tertentu dan kita bisa mempertahankannya? Investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Well, ini adalah pembahasan yang nanti kita akan bahas selama beberapa waktu ke depan. Lanjutan buku dari Psychology of Money, Morgan Housel. Ya, bab 5. Menjadi kaya versus tetap kaya. Kamu tentunya pengen dong menjadi kaya. Kalau udah jadi kaya, terus pasti kita akan berpikir gimana caranya kita tetap menjadi kaya. Well, kita akan langsung bahas aja semuanya di video kali ini. So, jadi buat kamu yang pengen menjadi kaya dan tetap kaya sampai nanti seumur hidup, jangan sampai di skip video ini karena video ini untuk kamu. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dalam keadaan terbaik. Aku bakal bacain bukunya Morgan Housel ini. Kamu boleh relax, santai aja, atau sambil melakukan aktivitas apapun, sambil peneman kalian mau beranjak tidur juga boleh banget ya. Well, kita langsung aja ya untuk bahas mengenai materinya. Jadi, ada sejuta cara menjadi kaya. Dan banyak buku mengenai cara untuk melakukannya. Namun hanya ada satu cara untuk tetap kaya, yaitu suatu kombinasi sikap hemat dan paranoia. Itu topik yang kita kurang sering bahas nggak sih? Well, mari kita mulai dengan cerita singkat mengenai dua investor yang tak saling kenal, tapi nasib keduanya bertemu secara unik hampir seabad lalu. Jesse Livermore ialah trader bursa saham terbesar pada masanya. Dia lahir pada 1877 dan menjadi trader profesional sebelum sebagian besar orang tahu itu bisa dilakukan. Pada umur 30 dia sudah mempunyai harta setara 100 juta US dollar. Wow. Dan pada 1929 Jesse Livermore sudah jadi salah satu investor paling terkenal di dunia. Kejatuhan bursa saham tahun itu yang memicu depresi besar mengabadikan namanya dalam sejarah. Lebih daripada sepertiga nilai bursa saham hilang dalam satu minggu pada Oktober 1929 yang hari-harinya dikenang sebagai Black Monday, Black Tuesday, and Black Thursday. Istri Livermore, Dorothy, mengkhawatirkan yang terburuk ketika suaminya pulang pada 29 Oktober. Berita mengenai spekulator Wall Street yang bunuh diri menyebar di New York. Dorothy dan anak-anaknya menyambut Jesse di pintu sambil menangis, sementara ibunya Dorothy sangat galau sampai-sampai bersembunyi di kamar lain dan berteriak-teriak. Menurut penulis biografinya, Tom Rubiton, Jesse berdiri di depan pintu, bingung selama beberapa saat sebelum menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia memberitahu keluarganya dengan campuran kejeniusan dan keberuntungan. Dia mengambil posisi short melawan pasar, bertaruh bahwa saham akan turun. Maksudnya, kita tidak hancur? Tanya Dorothy istrinya. Tidak sayang, saya baru saja mendapat hari trading terbaik. Kita sangat kaya dan bisa berbuat apa saja, kata Jesse. Dorothy berlari mendatangi ibunya dan menyuruh ibunya tenang. Dalam satu hari, Jesse Livermore mendapat untung setara 3 miliar dolar lebih. Wow, itu banyak banget dalam sehari ya guys ya. Dalam salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah bursa saham, dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Selagi Livermore dan keluarga merayakan keberhasilan tak terbayangkan, seorang laki-laki lain berkeliaran di jalan-jalan New York dalam keputusasaan. Abraham Germansky, seorang multijutawan pengembang properti yang mendapat untung besar selama 1920-an. Selagi ekonomi tumbuh pesat, dia melakukan apa yang dilakukan hampir semua orang sukses di New York pada akhir 1920-an, bertaruh di kenaikan bursa saham.
Pada 26 Oktober 1929, The New York Times menerbitkan artikel dengan akhir tragis dalam 2 paragraf. Bernard H. Sandler, pengacara di 225 Broadway, kemarin pagi diminta Mrs. Abraham Jermansky dari Mount Vernon untuk membantu mencari suaminya yang hilang sejak Kamis pagi. Jermansky berumur 50 tahun, seorang pengusaha properti East Side. Dikatakan Sandler berinvestasi besar di saham. Sandler berkata bahwa dia dibantu Mrs. Jermansky bahwa seorang kawan melihat suaminya pada Kamis sore di Wall Street, dekat bursa saham. Menurut kawan itu, suaminya menyobek-nyobek ticker tape atau pita kertas berisi harga saham dan menebar sobekannya di trotoar sambil berjalan ke arah Broadway. Dan sejauh yang kita tahu, itulah akhir Abraham Jermansky. Di sini kita punya perbandingan. Kejatuhan Oktober 1929 membuat Jesse Livermore jadi salah satu orang paling kaya di dunia dan menghancurkan Abraham Jermansky, barangkali sampai melenyapkannya. Maju 4 tahun dan kedua cerita terjalin kembali. Sesudah untung besar pada 1929, Livermore yang sangat percaya diri membuat taruhan yang makin lama makin besar dan akhirnya kebablasan. Berutang makin besar dan akhirnya kehilangan segalanya di bursa saham. Dalam keadaan bangkrut dan malu, dia menghilang selama 2 hari pada 1933. Istrinya mencari dia, Jesse L. Livermore. Pialang saham beralamat di 1100 Park Avenue. Hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak pukul 3 kemarin. Dia kembali tapi jalannya sudah dipastikan Livermore akhirnya bunuh diri. Waktunya berbeda, tapi Jermansky dan Livermore punya ciri yang sama. Keduanya sama-sama sangat hebat dalam menjadi kaya dan sama payahnya dalam menjadi tetap kaya. Kalaupun kaya bukan kata yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri, pelajari dari kasus mereka berlaku bagi semua orang di semua tingkat pendapatan. Mendapat uang itu satu hal, menjaganya itu lain cerita. Jika saya harus merangkum keberhasilan keuangan dalam satu kata, kata itu kiranya bertahan. Kita akan lihat nanti di bab 6, 40% perusahaan yang cukup sukses sehingga bisa go public, efektif kehilangan semua nilainya seiring waktu. Daftar 400 orang terkaya Amerika Forbes rata-rata 20% isinya berubah tiap dasawarsa karena sebab-sebab yang bukan kematian atau pengalihan uang ke anggota keluarga. Kapitalisme itu keras, namun sebagian alasan itu terjadi adalah karena mendapat uang dan menyimpan uang itu adalah 2 keahlian yang berbeda. Untuk mendapat uang diperlukan pengambilan resiko, sikap optimistis, dan tampil di luar. Namun, menyimpan uang membutuhkan kebalikan pengambilan resiko. Diperlukan kerendahan hati dan rasa takut kehilangan apa yang didapat dengan cepat. Diperlukan sikap hemat dan pengakuan bahwa setidaknya sebagian yang didapat itu karena keberuntungan. Jadi keberhasilan masa lalu tidak bisa diandalkan untuk berulang terus-menerus. Ada seorang namanya Michael Moritz, miliarder pemimpin Sequoia Capital. Ditanya oleh Charlie Rose mengenai mengapa Sequoia sangat berhasil. Moritz menyebut umur panjang, menyatakan bahwa beberapa lembaga modal Ventura berhasil selama 5 atau 10 tahun. Tapi Sequoia bertahan selama 4 dasawarsa. Rose bertanya, mengapa begitu? Moritz berkata, saya pikir kami selalu takut gulung tikar. Rose bertanya, benarkah? Jadi intinya rasa takut. Hanya yang paranoid yang bertahan. Moritz menjawab, ada banyak benarnya itu. Kami anggap besok tak sama dengan hari ini. Kami tak bisa santai, kami tak boleh lalai. Kami tak bisa berasumsi bahwa keberhasilan kemarin menyebabkan nasib baik di esok. Ya, jadi setiap harinya itu adalah perjuangan dan proses bertahan. Sekali lagi, bertahan. Bukan pertumbuhan atau otak atau wawasan. Kemampuan bertahan untuk waktu lama tanpa musnah atau terpaksa menyerah adalah yang membuat perbedaan terbesar. Seharusnya itu sudah menjadi dasar strategi kita semua ya, baik dalam investasi maupun karir atau bisnis.
Ada dua alasan mengapa mentalitas bertahan hidup itu sangat penting untuk uang. Satu sudah jelas, hanya sedikit keuntungan yang begitu besar sehingga layak dikejar dengan mempertaruhkan keberadaan. Yang satunya lagi seperti kita lihat di bab 4 adalah matematika kemampuan yang kontraintuitif. Penumpukan hanya bekerja jika Anda bisa memberi waktu tumbuh bertahun-tahun bagi aset. Mirip menanam pohon. Pertumbuhan setahun tidak akan menunjukkan banyak kemajuan. 10 tahun bisa menghasilkan perbedaan berarti. Dan 50 tahun bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Namun mendapat dan menjaga pertumbuhan luar biasa itu memerlukan keselamatan dari segala naik turun yang tak bisa diprediksi. Dan pasti dialami semua orang seiring waktu. Mungkin ada musim panas, penghujan, musim salju, musim nanti kering dan sebagainya. Itu adalah proses bertahan yang sulit. Kita bisa menghabiskan bertahun-tahun mencoba mencari tahu bagaimana Buffett mencapai hasil investasinya, bagaimana dia menemukan perusahaan-perusahaan terbagus, saham termurah, manajer terbaik. Itu sukar. Yang tak begitu sukar tapi sama pentingnya adalah menunjukkan apa yang tidak dia lakukan. Dia tak berutang berlebihan, dia tak panik dan menjual selama 14 resesi yang dia lalui sepanjang hidupnya. Dia tak merusak reputasi bisnisnya dan tak mengikatkan diri ke satu strategi, satu pandangan dunia, dan satu tren yang sedang berlangsung. Dia tak mengandalkan uang orang lain untuk mengelola investasi melalui perusahaan publik seperti investor, tak dapat menarik modalnya. Dia tak menghabiskan semua energinya sehingga harus berhenti atau pensiun. Dia bertahan, kemampuan bertahan memberinya umur panjang, dan umur panjang konsisten berinvestasi dari umur 10 sampai setidaknya umur 89 adalah yang menyebabkan penumpukan menghasilkan keajaiban. Salah satu hal saja yang paling penting kita untuk menjabarkan keberhasilannya. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud, Anda harus mendengar cerita Rick Warren. Anda mungkin sudah pernah mendengar mengenai dua investor Warren Buffett dan Charlie Munger. Namun 40 tahun lalu ada anggota ketiga di kelompok itu yaitu Rick Warren. Warren, Charlie, dan Rick berinvestasi bersama dan mewawancarai manajer-manajer pebisnis bersama. Kemudian Rick menghilang, setidaknya kalau dibandingkan dengan keberhasilan Buffett dan Munger. Investor Moniz Pabrai pernah bertanya kepada Buffett mengenai apa yang terjadi pada Rick. Kenang Moniz. Warren berkata, Charlie dan saya tidak selalu tahu bahwa kami bakal jadi luar biasa kaya. Kami tak terburu-buru ingin kaya. Kami tahu itu akan terjadi. Rick sama pintarnya dengan kami, tapi dia buru-buru. Yang terjadi adalah bahwa ketika terjadi penurunan pada 1973 dan 1974, Rick dibebani utang margin. Dan bursa saham turun hampir 70% dalam 2 tahun itu. Jadi dia kehabisan uang. Dia menjual saham Berkshire-nya ke Warren, dan Warren benar-benar bilang, saya beli saham Berkshire Rick dengan harga di bawah $40 per saham. Rick terpaksa menjual karena dia banyak hutang. Charlie, Warren, dan Rick sama jagonya dalam menjadi kaya. Namun Warren dan Charlie punya keahlian tambahan yaitu tetap kaya. Dalam jangka panjang itulah keahlian yang paling penting. Kita akan merangkum beberapa penerapan pola pikir untuk bertahan di dunia nyata. Intinya adalah apresiasi 3 hal berikut ini. Pertama, lebih daripada hasil besar, saya ingin kuat secara finansial. Dan jika saya kuat, saya bisa berpikir untuk mendapat hasil terbesar. Karena saya akan bisa bertahan cukup lama sehingga penumpukan menghasilkan keajaiban. Waktu akan menumpuk sesuatu yang semakin lama menjadi sebuah keajaiban. Yang kedua adalah berencana itu penting. Tapi bagian terpenting tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah kepribadian seperti barbel. Pasti kalian tahu barbel? Optimistis mengenai masa depan, tapi paranoid terhadap apa yang menghalangi Anda mendapatkan masa depan itu vital. Jadi optimis itu penting, tapi kita juga perlu menyadari bahwa pasti akan ada resiko-resiko yang di luar kendali kita. Itu juga sangat penting. Jadi semuanya harus seimbang. Itulah rangkuman dari bab Menjadi Kaya versus Tetap Kaya, bukunya The Psychology of Money Morgan Housel. Semoga ini bermanfaat buat sobat literasi semuanya.
Kalau teman-teman semuanya punya komentar, masukan, pendapat dan lain-lain, boleh langsung aja di komen aja ya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dibantu support channel ini untuk bisa terus berkembang dan lebih baik lagi dengan cara like, subscribe, dan share ya video ini. I hope to see you again. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.